Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Antana Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, buat bapak dan ibu, kita akan membuat ramuan untuk sakit sesak napas ya. Jadi ini sesak napas ini yang ditimbulkan dari asam lambung ya, dari asam lambung ya. Itu apa yang udah kena gastro ataupun NCT, ini biasanya gangguannya terhadap sistem pernapasan ya. Jadi ada satu kondisi tidak nyaman yang menyulitkan kita sewaktu kita bernapas ya, lantaran kurang pasokan udara yang masuk ke paru-paru ya. Jadi pernapasan normal terjadi ketika udara masuk ke paru-paru dan keluar dari paru-paru ya. Jadi proses pernapasan sendiri melibatkan bagian tubuh seperti paru-paru, diafragma, otot di dinding dada, pusat pernapasan di otak, jaringan saraf ya, kemudian molekul pensinyalan impuls saraf, serta sejumlah reseptor kimia dan mekanis di otak dan pembuluh darah ya. Jadi sesak napas terjadi ketika bagian-bagian tubuh tersebut harus bekerja ekstra untuk bernapas lantaran kurangnya oksigen atau udara yang masuk ke dalam. Nah, jadi ini faktornya, ini dia. Jadi kurangnya oksigen ya atau udara yang masuk ke dalam ya, sehingga menimbulkan rasa sakit ya atau sesak napas. Jadi bagaimana kita tahu ya, seperti halnya rasa sakit pada waktu diserang sesak napas, itu sebenarnya adalah sinyal yang memperingatkan tubuh akan kondisi medis yang terjadi. Ya, sesak napas atau kesulitan bernapas bisa menjadi tanda adanya gangguan pada paru-paru atau masalah kesehatan lainnya ya. Nah, jadi sistem apa nih maksudnya untuk sesak napas ini sendiri yang dibedakan itu setiap manusia berbeda-beda, ada yang ringan, ada yang berat ya. Jadi sesak napas dengan tanda-tanda seperti kulit pucat atau tampak kebiruan ya, berdebar waktu denyut nadi cepat, kemudian demam, ada yang pingsan bahkan ya kalau sesak napas berat, dan sesak napas yang ditimbulkan setelah reaksi alergi. Nah, ada juga yang model kena alergi sesak napasnya ya. Jadi ini suatu kondisi kegawat daruratan medis yang harus segera ditangani agar tidak mengancam jiwa. Jadi yang perlu diingat di sini, metode untuk mengatasi sesak napas ini bukanlah sebagai pengganti pengobatan utama untuk menangani penyakit yang mendasari keluhan sesak napas, tetapi untuk membantu meringankan gejala saat sesak dirasakan. Nah, jadi ini metode yang kita gunakan ini, sekali lagi saya katakan pada ibu bapak ya, ini untuk mengatasi sesak napas ya, bukan sebagai pengganti pengobatan utamanya ya, sebagai pemeliharaan. Nah, bisa kita katakan pemeliharaan yang sampai nanti waktu serangan sesak napas itu lebih berat lagi ya kan. Nah, sebagaimana yang udah dilihat di sini, kita pakai daun gamal. Kalau di Aceh ini namanya baksan tenget ya, kalau di Jawa daun gamal, itu daun gamal singkatan dari ganyang mati alang-alang ya. Jadi biasanya ini untuk bagus, ini untuk perokok bisa menggunakan ini ya kan. Jadi kita ambil daun ini, jumlahnya ganjil ya, sebentar ya, kita lihat jumlahnya ganjil. Kemudian yang udah bapak ibu lihat di sini, ini kita sediakan air panas ya. Jadi ini kita rendam aja, nggak usah kita blender, kita rendam aja. Ntar ya saya hitung ambil ganjil. Ini biasanya dia kiri sama kanan jumlahnya sama, kalau sini 10 sini 10 ya kan. Nah, mak terbalik. Nah, ini satu yang membuat ganjil, ini yang di sini satu nih dia ya. Nah, jadi ini kita uji coba, ambil dulu ampa 8 sama ujung. Nah, ini ya 9. Ini dulu untuk uji coba. Kalau serasi nanti kita lanjut ya. Nah, ini dia. Nah, ini cukup seperti ini aja bapak ibu. Nah, kita rendam. Kemudian kita tambahkan air panas lagi ya. Nah, ya kita diamkan aja dulu sampai air panas ini menjadi hangat ya. Setelah hangat nanti ya boleh diminum. Kapan haus diminum ya, asal haus diminum, asal haus diminum bisa. Nah, ini kalau mau dicampur dengan madu boleh ya, tapi kalau saya pribadi mengkonsumsinya untuk tambah tenaga seperti ini aja. Jadi nanti kalau haus tinggal saya buka, saya minum dikit, saya tambah lagi airnya ya kan, saya berkurang saya tambah, saya berkurang saya tambah. Itu buat saya untuk tambah tenaga ini ya. Jadi untuk orang sesak napas bisa juga. Kemudian yang ada gangguan di kerongkongan bisa juga pakai ini ya, gangguan kerongkongan.
Oke Bapak Ibu, ini kita lihat di sini sudah ada boneka, ya kan? Jadi gangguan tadi yang udah kita bicarakan, masuk dari sini napas, diafragma, ya kan, di tenggorokan biasa ada yang sakit, ya kan? Ini diafragmanya sini, ya. Jadi ini saya ajarkan teknik terapinya untuk meringankan sesak napas. Yang bila sesak napas itu dicampur dengan angin atau asam lambung naik ke atas asam lambung, ya. Jadi bisa juga kita sesak napas. Jadi untuk meringankannya, ya kan, kita gunakan terapi urut. Jadi ini ada kita sediakan minyak urut khusus, ya. Ini kita taruh, kita balurkan, ya kan, kita balur, ya kan. Kemudian sini, ya, sini juga, nah, ya. Terus kita gosok, ya, seperti ini. Nah, ini untuk pencegahan supaya jangan nanti terjadi berat sesaknya, ya. Nah, jadi ini tuh pencegahan aja untuk menghilangi angin, ya, untuk menghilangi angin, ya. Nih, nah, gosok aja gini. Nah, kalau mau dikerik boleh gak? Seperti yang kemarin waktu metode vertigo udah saya katakan, boleh juga, ya kan, untuk mengurangi kadar angin. Sebab di angin di tubuh kita tuh angin harus ada 1/3. Ini kalau lebih jadi bahaya juga. Nah, kita keruk aja pelannya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, gini aja, ya, pelan-pelan aja untuk memberi respect pada tubuh aja, ya kan. Nah, kalau nggak biasa sakit pertama, kalau udah terbiasa nggak ada masalah. Nah, kemudian gosok lagi. Nah, ini dia, ya. Nah, kemudian daerah ini juga, ya kan, kita taruh. Nah, ya, kita urut gini leher, ya kan. Nah, ini dia, ya, biar jangan terlalu kerongkongan menderita sakit. Nah, ya kan, nanti bagian belakang gitu juga. Nah, gosok bagian belakang, ya, tengkuk. Nah, gosok terus, ya kan. Nah, ini lakukan rutin, ya, paling tidak setelah mandi lah, lakukan sendiri. Kemudian kalau misalnya kepala terasa nggak enak, boleh nggak taruh di kepala, ya kan, urut gini aja kan. Nah, kemudian gini kening, nah, ya kan, nah, urut gini, ya kan. Nah, ya, lakukan rutin. Jadi kalau misalnya tidak ada angin, cuman gangguan aja sistem yang ada di diafragma waktu udara masuk, ya, gangguan di paru-paru. Kalau nggak ada angin tidak terlalu sakit kita keluar masuk anginnya. Tapi kalau dihambat dengan adanya angin, nah itu tarik masuk udara agak sakit di sini, ya, diafragmanya, lebih rongga. Nah, ini ya. Apalagi kalau ada angin di sini naik ke hulu hati, udah sakit hulu hati yang sini, ya. Nah, demikian Bapak Ibu, ini perawatan untuk yang menderita sesak napas. Jadi metode ini hanya digunakan untuk meringankan saja, ya. Jadi yang obat mau dikonsumsi tetap dijalankan, ya. Ini hanya terapi untuk meringankan. Jika ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like and share, tinggalkan komen, ya. Kemudian jika memang, ya, saling berbagilah kita, ya, tolong satu sama lain, bawa saudara kita yang lain yang belum menemukan Antana Channel agar Ibu share, ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa meringankan sakit Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa beribadah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah subscribe, ya, like and share-nya. Semoga amal ibadah Bapak Ibu atas kebaikannya, ya, mendapat pahala yang setimpal sehingga kalaupun Bapak Ibu sakit bisa diringankan sakitnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.